Halo teman-teman, kami dari kelompok satu akan membahas tentang the value relevance of accounting information. Untuk kontennya sendiri terdiri dari 7 bagian, yaitu dari overview sampai dengan conclusion. Untuk bagian overview, pendekatan value relevance bisa dilakukan dengan mengamati nilai pasar sekuritas yang responsif dengan mendapatkan informasi-informasi yang tersedia. Dengan pendekatan ini, investor bisa membuat prediksi sendiri atas future security return tidak dari laporan keuangan, melainkan dengan menggunakan semua informasi yang berguna atas hal tersebut. Selanjutnya, outline of the research problem. Investor memiliki prior probabilities tentang kinerja masa depan perusahaan yang mempengaruhi expected return dan risiko sekuritas perusahaan. Setelah menerima laporan keuangan dari perusahaan, investor akan merespon dan merevisi tindakan. Setiap perusahaan memiliki pendapatan yang berbeda-beda yang disebut abnormal return. Ketika actual return lebih besar dari expected return, hal ini dinamakan good news karena income dari perusahaan lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh investor. Maka investor akan membeli saham perusahaan. Jika sebaliknya actual return lebih rendah dari expected return, hal ini dinamakan bad news karena income yang didapat lebih rendah dari yang diharapkan investor. Maka investor akan menjual saham perusahaan tersebut. Investor juga bereaksi terhadap unexpected earnings. Untuk mengestimasikan ekspektasi pendapatan investor, kita dapat menggunakan time series approach atau analysis forecast. Selanjutnya, saya akan membahas The Paul and Brown Study. Paul and Brown Study merupakan orang yang memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa saham pengusahaan menanggapi isi dari informasi laporan keuangan, yaitu laporan keuangan memiliki relevansi nilai. Tugasnya yaitu untuk melaporkan laba sesuai dengan yang diharapkan atau disebut good news, atau kurang dari yang diharapkan atau bad news, dan dilakukan dengan cara membandingkan dengan pendapatan tahun lalu. Tugas kedua adalah untuk mengevaluasi dan mengestimasi abnormal share return yang dilakukan setiap 1 bulan. Dalam hal ini informasi diberikan dengan dipublikasikan, jadi semua orang dapat mempelajari laporan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai earnings response coefficients. Yang pertama yaitu beta, semakin tinggi risiko maka semakin rendah ERC. Yang kedua, capital structure, ketika perusahaan memiliki ekuitas yang tinggi, maka cenderung akan menurunkan ERC. Yang ketiga, earnings quality, semakin tinggi kualitas suatu penghasilan, maka akan semakin tinggi pula ERC-nya. Yang keempat, growth opportunities. Semakin tinggi kemampuan untuk bertumbuh, maka semakin tinggi pula ERC-nya. Yang kelima, the similarity of investor expectation. Semakin sama dengan ekspektasi investor, maka semakin tinggi ERC-nya. Yang keenam, the informativeness prices. Semakin informatif suatu harga, maka akan menurunkan ERC. Selanjutnya ada caveat buat the best accounting policy, di mana memiliki keterkaitan dan pentingnya reaksi pasar sekuritas, di mana reaksi pasar sekuritas ini untuk menentukan kegunaan informasi, di mana terdapat kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi terbaik adalah yang menghasilkan respon harga pasar terbesar. Jadi misalnya jika laba bersih yang dilaporkan di bawah akuntansi nilai saat ini menghasilkan reaksi pasar yang lebih besar daripada laba bersih yang dilaporkan di bawah akuntansi konservatif, apakah akuntansi nilai saat ini tidak lebih disukai? Jawabannya sampai batas tertentu adalah ya, dikarenakan respon pasar sekuritas adalah ukuran kegunaan bagi investor. Lalu ada penilaian accounting policy di mana kita harus sangat berhati-hati dengan kesimpulan ini. Kebijakan akuntansi suatu perusahaan mungkin lebih baik sejauh mereka memberikan informasi yang berguna kepada investor, tetapi tidak berarti bahwa informasi yang diperoleh dari masyarakat akan bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Lalu ada karakteristik informasi keuangan, di mana informasi keuangan ini merupakan barang publik, memiliki karakteristik dapat dilihat oleh publik, dan setiap publik memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu informasi keuangan dapat nilai baik ataupun buruk. Bagian ini membahas terkait informasi pada laporan keuangan, terkhususnya neraca dan informasi tambahan. Dalam hal ini, informasi tersebut berkaitan dengan kualitas laba. Akan tetapi, informasi seringkali tidak relevan dikarenakan keandalan yang rendah dan adanya sumber informasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, sebaiknya respon terkait hal ini dianalisis investor yang berpengalaman agar dapat direvisi lebih lanjut. Intinya, value relevance didefinisikan sebagai kemampuan informasi yang diungkapkan oleh laporan keuangan untuk mengukur dan meringkas nilai sebuah perusahaan. Relevansi nilai dapat diukur melalui hubungan statistik antara informasi yang disajikan oleh laporan keuangan dan nilai atau return pasar saham. Dan pada kesimpulannya, respons pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi telah terbukti relevan, mendukung teori keputusan rasional dan teori pasar sekuritas yang efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.